Hey, selamat datang di Lembar Kenangan Channel, channel tentang perjalanan hidup tokoh dan artis dalam dan luar negeri. Dia dikenal sebagai penjahat besar setelah bersama timnya nekat merampok Museum Nasional Jakarta. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1963 dan semua masyarakat pun tersentak. Begini kisahnya. Ketika perang kemerdekaan, lelaki asal Blitar ini bergerilya bersama gerakan rakyat di daerahnya sendiri. Beberapa waktu kemudian, ia di zaman Jepang sempat belajar sampai kelas 2 sekolah teknik itu. Dan dia bergabung dengan tentara pelajar pimpinan Mas Isman, tokoh kesatuan organisasi serbaguna gotong royong atau yang disebut Kosgoro. Satu waktu, pemerintah mengadakan rasionalisasi angkatan bersenjata. Nasib sial menghadang Kusni Kasdut. Dia termasuk di antara 500 orang ex-TP yang harus berhenti. Alasannya tak diberitahu. Pokoknya dia menjadi susah. Beberapa kali Kusni mondar-mandir ke Jakarta menghubungi instansi tugasnya memang menyalurkan tenaga bekas pejuang. Tapi hasilnya kosong. Yang ada cuma janji-janji saja. Padahal waktu itu saya sudah berkeluarga katanya, dan saya sudah mempunyai 1 anak. Habis akal, bersama beberapa kawannya, dia melakukan pemerasan di Surabaya, dan beberapa kali nasibnya pun mujur. Malang harus diterimanya, ia ditolak masuk Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Alasannya karena Kusni tak terdaftar resmi dalam suatu kesatuan. Terlebih lagi, bekas tembakan serdadu Belanda di kakinya jadi alasan lain menjadi sebuah penolakan. Karenanya dalam kasus Kusni Kasdut, revolusi nasional justru tak dapat menjamin kesejahteraan banyak pihak. Tiada pekerjaan yang layak mampu diusahakan olehnya, dan Kusni Kasdut pun jatuh dalam kubangan kemiskinan. Dunia hitam lalu ditempuhnya dari mencuri hingga menculik. Demi menyelamatkan marwahnya sebagai kepala keluarga, pun hal itu dilakukan ketika dirinya mengadu nasib di Jakarta. Di Jakarta ia bermaksud merampok dan menculik seorang keturunan Arab kaya raya, Ali Bad Janet, untuk mendapatkan uang dari orang tersebut. Tapi rencananya tak berjalan mulus. Ali Bad Janet melakukan perlawanan hingga terkena timah panas Kusni Kasdut. Kejahatan pembunuhan semacam itu langsung menghebohkan seisi ibu kota. Namun, nama Kusni Kasdut mendadak terkenal, bukan sebagai pejuang kemerdekaan, tetapi sebagai penjahat kelas kakap. Kegagalan rencana Kusni Kasdut merampok Ali Bad Janet membuatnya memikirkan rencana perampokan besar nan fenomenal. Museum Nasional jadi target berikutnya. Bagi Kusni, museum yang lebih dikenal sebagai Museum Gajah ini menyimpan kekayaan yang tak sedikit, bahkan tak ternilai harganya. Kusni Kasdut mengetahui hal itu karena dirinya telah lama melakukan riset terkait isi museum. Semua benda pusaka yang terbuat dari emas, berlian, hingga permata menggiurkannya. Dan rencana perampokan itu dimatangkan olehnya. Tujuannya tak lain supaya belajar dari kesalahan yang sudah-sudah. Di bawah terik matahari Jakarta yang sedang dimabuk revolusi, Kusni tersyok-syok dari harmoni sampai ke Merdeka Barat dan melihat orang banyak di depan gedung yang ada patung gajahnya. Ia membaca museum dan iseng ikut masuk sekedar melepas lelah pikirannya. Ia melihat-lihat arca-arca tanpa minat sedikit pun. Tapi ketika sampai ruang pusaka, darahnya bergerak dan kegairahan meliputinya. Sekeliling dinding dipajangan terletak harta yang tak ternilai harganya, dari pedang, keris cincin, dan lain-lain.
Lalu akhirnya pada tanggal 31 Mei 1961, Kusni Kasdut bersama koleganya Herman, Budi, dan Sumali melakukan aksi dari sebuah rumah di kawasan Selipi, Jakarta Barat. Strategi yang mereka buat adalah mencoba menyamar sebagai polisi. Demi mendukung aksinya, mereka menyiapkan sebuah jeep curian dengan plat nomor yang dipalsukan. Tak lupa, masing-masing membekali diri dengan senjata api dan belati. Kasdut dan kawan-kawan lalu bertandang ke Museum Gajah setelah dari Selipi di pagi hari. Di situ, dia dan timnya mulai melakukan aksinya yang bejat itu. Petugas museum memberikan jalan kepada petugas polisi, sekalipun heran dengan kedatangan polisi ke museum karena mereka memakai seragam polisi gadungan. Mereka pun mencoba bertindak layaknya pengunjung biasa. Segala macam benda-benda bersejarah diamatinya dengan seksama. Akhirnya pun tiba. Penjagaan yang lengah oleh petugas museum menjadi peluang kelompok Kusni Kasdut beraksi dan mengambil ragam koleksi dari ruang pustaka. Rencana itu nyaris berantakan karena di dalam ruang pustaka terdapat 2 petugas yang curiga dengan aktivitas mereka. Senjata pun ditodongkan. Setelahnya, Kusni Kasdut dengan sigap segera membobol lemari pajangan tempat emas dan berlian. Konon, barang bersejarah dari cincin, berlian, dan subang itu mencapai 2,5 miliar rupiah. Kedua penjaga tadi tak tinggal diam. Mereka berteriak ketika ada kesempatan, dan akibatnya ada seorang petugas yang terkena tembakan komplotan Kusni Kasdut. Setelah itu, mereka berhasil melarikan diri sebelum polisi tiba di Museum Gajah. Berita perampokan di Museum Gajah lalu menjadi topik hangat di ragam media, sekaligus menjadi perampokan paling fenomenal pada zamannya. Nama Kusni Kasdut makin berkibar dan dikenal pencuri benda seni. Pada 31 Mei 1961, Kusni Kasdut merampok Museum Nasional yang diakrab dengan Museum Gajah. Itulah berita yang paling fenomenal di zaman itu. Dan tidak lama kemudian setelah kejadian itu, Kusni Kasdut pun tertangkap saat menjual hasil jarahannya di kota Semarang. Dan setelah 10 tahun, tepatnya tanggal 16 Februari 1980, Kusni Kasdut harus menerima hukuman metod. Inilah kisah nyata di negara kita sendiri. Seorang pejuang bangsa yang kecewa dengan keadaan negara. Meski sudah merdeka, tapi hidup menderita dan terpaksa menjadi penjahat karena kekecewaannya. Sampai di sini dulu sobat. Ambil baiknya dan tinggalkan buruknya. Bye.